memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan sehat walafiat. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap dilindungi. Baiklah, di sini kakak akan memperkenalkan diri, yakni nama kakak Nini Marhamah, mahasiswa PNP Unpad 2020. Sebaiklah, dimana pada kesempatan kali ini, sebelum kita melanjutkan atau ibu kakak akan menjelaskan, terlebih dahulu kita akan membaca doa. Baca doa dimulai. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan materi apa yang kakak sampaikan, terlebih dahulu kita akan mengabsen pada hari ini. Bagaimana dan absen kali ini? Apakah kalian hadir semua atau gimana? Alhamdulillah kalian dapat mengikuti dan hadir semua pada kali ini, dimana kalian semua akan mendengarkan apa yang kakak sampaikan. Selanjutnya, di sini yang kakak akan membawa materi pada kesempatan kali ini, yakni materi tata kelola pemerintahan yang baik. Di sini ada yang tahu apa itu tata kelola pemerintahan yang baik? Ya, baiklah. Terima kasih. Jawaban adik benar. Terima kasih atas antisipasi kalian. Adapun sub pokok pembahasan dalam video ini yaitu tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Pembahasannya yaitu pengertian tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kedua, karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik, dan yang ketiga, pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik. Itulah pembahasan dalam video ini. Apa itu tata kelola pemerintah yang baik? Yaitu bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Marilah kita simak pada gambar yang tertera di atas. Simak baik-baik tentang gambar di atas. Di situ ada berupa gambar yang dimana ada beberapa anggota-anggota DPR yang bekerja sama dengan baik. Jadi itulah, amati gambar. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini banyak dibahas dalam politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan membangun masyarakat secara berkelanjutan. Di sini juga ada berupa tata kelola pemerintahan yang baik menurut World Bank atau Good Governance, yakni suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal
and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis. Artinya bahwasanya ketiga unsur ini berperan penting, tidak bisa hanya salah satunya saja. Untuk mencapai pemerintah yang baik, ketiga unsur ini dapat bekerja sama. Yang pertama, unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pemerintah adalah mereka yang menjalankan kodrat pemerintah di negara ini, yang berjalan ini dan dipilih melalui oleh pemilihan. Unsur ini dianggap penting karena pemerintahlah yang mengambil kebijakan pada setiap permasalahan yang ada. Yang kedua, unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Artinya itu, pemerintah tidak bisa mengabaikan unsur ini, begitu juga dengan serta mengambil unsur yang lain, karena unsur swasta ini adalah untuk membantu jalannya pemerintah yang menyokong di wilayah swasta bagaimana agar berjalannya dengan baik dijalankan pada periode ini. Yang ketiga, unsur warga masyarakat atau stakeholders. Tentu saja pada kesempatan kali ini mungkin Anda semua adalah unsur dari warga negara masyarakat tersebut, turut berperan serta dalam mengelola pemerintahan yang baik, sehingga jadi mungkin Anda semua adalah dari warga masyarakat tersebut. Jadi Anda dapat turut berperan serta dalam mengelola pemerintah yang baik bagi bagian dari masyarakat. Jadi adik-adik, ketiga unsur ini tentu dia dapat bekerja sama yang baik sehingga sehingga pemerintahan ini dapat berjalan dengan baik. Baiklah, sebelum kakak melanjutkan materi yang pengen kakak sampaikan, di sini ada yang bertanya tentang tata kelola pemerintah yang baik. Ya, kamu? Baik, terima kasih kepada adik-adik yang sudah bertanya tentang masalah apa itu tata kelola pemerintahan yang baik. Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Tata kelola pemerintahan yang baik itu bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Itulah yang ibu bisa dapat sampaikan kepada kalian. Selebihnya itu mari kita akan lanjutkan pada pemateri atau mata pelajaran yang ibu jelaskan pada hari ini. Apa itu bagaimana membuat pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa? Nah, di sini saya akan menjelaskan artinya adalah tidak terjadinya korupsi dan tidak terjadinya transparan. Pemerintah yang bersih ini tidak terbatas pada pemerintah, tapi juga pada non-pemerintah. Jadi, kita bangunkan bersama sehingga pemerintah yang baik itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah seperti yang sudah kita bahas pada unsur-unsur swasta dan warga masyarakat. Selanjutnya, pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa akan tercapai manakala selain ketiga unsur yang sudah kita jelaskan tadi dilakukan dengan secara efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Di sini juga terdapat beberapa ciri karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik, yakni pertama, terwujudnya interaksi yang baik. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, proses penguatan diri sendiri. Keempat, keseimbangan kekuatan. Dan yang kelima, independensi.
Adik-adik tahu dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan, mencakup hal-hal sebagai berikut. Pertama, hubungan antara pemerintah dan pasar. Misalnya, pemerintah mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar. Kedua, hubungan antara pemerintah dan rakyat. Misalnya, pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat. Ketiga, hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Misalnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dengan baik atau berpartisipasi dalam pembangunan. Keempat, hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih atau politisi dan pejabat-pejabat yang diangkat atau pejabat birokrat. Misalnya, mengadakan pertemuan atau rembuk antar tokoh masyarakat atau pejabat birokrat atau politisi. Kelima, hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan. Misalnya, memberikan izin bertempat tinggal pada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan. Yang keenam, hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang. Ketujuh, hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bangsa. Baiklah, seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa 7 hubungan tata kelola pemerintahan yang baik, tentu saja ketujuh ini bekerja sama antara pemerintah Indonesia dengan lembaga internasional lainnya, misalnya WHO. Selanjutnya, untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut. Pertama, mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik. Kedua, terwujudnya akuntabilitas publik. Ketiga, tersedianya perangkat hukum. Keempat, adanya sistem informasi. Kelima, adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya. Selanjutnya ya adik-adik, salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis ini merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat. Baiklah, sebelum kakak mengakhiri perjumpaan kita kali ini, di sini kita dapat menyimpulkan di mana adik juga dapat menyimpulkan tentang mata pelajaran kita kali ini. Ya baiklah, terima kasih yang sudah menyimpulkan pada materi kita kali ini, pertemuan kita kali ini. Ya, baik, Ibu sedikit akan menyimpulkan pada materi kita kali ini, di mana tata kelola pemerintahan yang baik ini artinya pemerintah juga dapat dibaik bersih berwibawa, di mana kala akan tercapai dalam ketiga unsur yang sudah kita jelaskan tadi, dilakukan dengan secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Baiklah, sebelum kakak mengakhiri perjumpaan kita kali ini, pertemuan kita kali ini dalam materi tata kelola pemerintahan yang baik ini, semoga kalian dapat pahami dan dimengerti dalam tata kelola pemerintahan yang baik apa yang kakak sampaikan pada kali ini. Saya akan mengakhiri
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.